yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita autis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Ya, selamat pagi sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di program Radio Sahabat Isoman. Dan tentunya program ini digagas untuk bagi masyarakat atau sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang berjuang menjadi pejuang COVID-19, baik itu penyintas ataupun pendonor plasma konvalesen dan juga yang lainnya. Dan bagi sahabat yang ingin menyaksikan program Radio Isoman ini, bisa Anda saksikan di YouTube kami, maksudnya di LPPL Radio Suara Sidoarjo, atau juga bagi sahabat yang ingin berkesempatan untuk bisa gabung ya menjadi sahabat Radio Isoman, bisa langsung aja daftarkan diri Anda, bisa melalui nomor WhatsApp kami di 0811309109, atau sahabat juga bisa langsung aja kunjungi media sosial kami. Di Instagram ada Suara_Sidoarjo, di Twitter Suara_Sidoarjo, atau juga bisa melalui Facebook di LPPL Suara Sidoarjo. Dan kali ini kita berkesempatan untuk menyimak cerita dari salah satu sahabat Suara Sidoarjo, yakni dia selaku penyintas. Ada Joko Purwo Susanto selaku Waka UKK Kadin Malang. Kita sapa terlebih dahulu untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan tetap sehat Mbak Mega. Iya, selamat pagi Pak Joko. Waduh, ini namanya familiar tapi pun terngiang-ngiang ya di otak gitu ya, apalagi di telinga ini. Mas Joko gitu. Kesibukannya ini apa nih Mas Joko? Saya kebetulan bekerja di industri farmasi, juga ada usaha apotek, Mbak. Oke, ini Mas Joko selaku penyintas ya? Betul sekali Mbak Mega. Oke, nah kalau Mas Joko tadi bilangnya farmasi, berarti ini selama terjangkit COVID-19 ini mengobati diri sendiri atau diobati oleh dokter nih? Bagaimanapun yang sebagai dokter sendiri, kadang kalau sakit juga tetap harus dalam perawatan medis dari rumah sakit, Mbak. Iya, benar. Juga saya, Mbak. Jadi saya kemarin juga sempat dirawat di rumah sakit hingga 16 hari, Mbak Mega. Waduh, cukup lama ya jangka waktunya ya, 16 hari. Nah, ini sebelum, mungkin bisa diceritakan Mas Joko mengenai sebelum terjangkit ini ada tanda-tanda seperti apa dan sampai ada gejala apa kayak gitu. Dan mungkin Mas Joko sendiri apakah bisa mendeteksi bahwasanya mungkin aku terpapar nih di pas waktu aku berangkat kerja atau pas aku liburan gitu. Boleh juga diceritakan Mas Joko? Jadi gini Mbak Mega, memang inilah yang dinamakan COVID, kita tidak boleh menyepelekan. Ya memang awal-awal itu saya sebetulnya merasa terlalu percaya diri karena kegiatan saya kebetulan saya pendaki gunung, saya juga sering ikut lari maraton, jadi saya merasa saya olahragawan, kenapa saya harus takut kena COVID? Tapi ternyata itulah dari kita tidak boleh menyepelekan bahwa kita bisa buktikan bahwa memang COVID itu ada. Jadi awalnya itu saya bersama komunitas pendaki gunung saya mendaki ke Gunung Slamet, Mbak. Nah, kebetulan dalam satu mobil ternyata ada salah satu kawan saya yang sudah positif, jadi sudah ada gejala-gejala tetapi tidak menyampaikan ke kami, padahal kita syarat untuk pendakian kan sebetulnya bawa surat siap dokter. Ya, itulah ternyata dia baru bercerita setelah pulang dari karena perjalanan juga cukup jauh Gunung Slamet. Ya, dari perjalanan saya dari Malang ke Gunung Slamet pun perjalanan darat harus 12 sampai 14 jam.
Belum di sana kita harus pendakian ngecamp 1 malam sehingga cukup memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan. Nah, disitulah sehingga virus di saat kita kondisi tubuh lemah, virus akan mudah sekali masuk dalam tubuh kita, Mbak. Jadi setelah pulang dari naik gunung, tiba-tiba saya merasakan nggak enak badan, tetapi saat itu saya ke dokter, memang gejalanya sama dengan tifus, ya, panas tinggi, makan nggak enak. Kebetulan akhirnya kita secara lab trombosit saya kecil, jadi yang seharusnya 150.000, waktu itu trombosit saya hanya 105.000, sehingga dokter menyarankan untuk saya harus istirahat di rumah. Tetapi tidak menyangka dengan istirahat di rumah, dengan pemberian obat pun kok tiba-tiba saya ada gejala sesak yang luar biasa, Mbak. Karena sesak itulah yang tidak membuat saya tidak nyaman untuk di rumah. Saya harus ke rumah sakit ini. Akhirnya saya telepon salah satu dokter penyakit dalam di Kota Malang, beliau senior, saya bercerita, akhirnya beliau menyarankan saya harus segera ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit situlah akhirnya setelah di swab antigen, hasilnya saya positif, sehingga saya harus masuk dalam ruangan isolasi untuk pasien-pasien COVID-19. Itu di sana memang satu-satunya hal yang untuk membuat kita tetap bisa sehat kembali, kalau menurut saya hanya sabar dan hanya sabar dan semangat gitu. Jadi mungkin obat dan tindakan-tindakan medis itu ya nomor 3, tapi nomor 1-nya adalah sabar, nomor 2 semangat, Mbak. Karena apa? Pengalaman cerita beberapa nakes yang merawat saya, itu mereka yang tidak tertolong itu rata-rata karena tidak ada semangat dan rasa takut serta kesabarannya yang kurang. Ya, saya ngalami sendiri, Mbak, di mana di dalam rumah sakit dirawat inap kita tidak bisa dijaga oleh keluarga, ya kita sendirian di sana, dan apalagi waktu itu kamar saya di depannya itu jalannya keluar masuk pasien, kadang ya maaf ada pasien meninggal juga lewat depan saya, sehingga kalau kita tidak sabar dan tidak semangat, bahkan kita takut, sehingga kita yang ada kita akan stres. Nah, di saat stres itulah imun tubuh kita akan menurun dan otomatis virus akan berkembang dengan pesat, dengan cepat di dalam tubuh kita dan menyerang semua organ-organ yang ada di dalam tubuh kita, Mbak. Iya. Jadi gitu, Mbak. Iya, Mas juga tadi bilang kan pas waktu naik gunung ini ada temennya yang terpapar COVID sebenarnya, tapi tidak berbicara gitu ya akan gejala-gejalanya. Nah, ini kok bisa lolos padahal kan di jalur pendakian sendiri itu kan ketat banget loh sekarang yang saya ketahui loh ya. Yang saya ketahui itu ketat banget, perlu adanya surat vaksin, swab dan kayak gitu. Nah, ini apakah hal itu bisa lolos ini? Apakah ada sesuatu apa bagaimana nih Mas Joko? Betul sekali Mbak Mega. Jadi dalam sebelum pendakian, selain kita harus ada surat sehat dari dokter, di sana pun kita harus melalui pemeriksaan yang ketat. Tapi saya lihat mungkin teman saya itu OTG orangnya. Jadi secara waktu itu memang di sana tidak ada tes antigen, hanya tes surat sehat saja dan pemeriksaan kesehatan, Mbak. Karena waktu itu kan awal-awal tahun kemarin kan memang di saat itu memang sedikit mereda kondisi COVID, sehingga pendakian gunung mulai dibuka itu tidak ada syarat antigen di sana. Baru setelah kemarin memang COVID di Indonesia cukup meningkat, baru saya lihat beberapa tempat pendakian itu diharuskan untuk harus swab antigen, Mbak. Nah, itu pas waktu di atas perjalanan pendakian nih, Mas, apakah tidak menunjukkan gejala-gejala bahwasanya entah batuk atau panas demam tinggi atau naik turun?
karena sesak nafas kan biasanya kan pendakian ini kan melelahkan ya, yang saya ketahui itu. Betul, betul. Nah ini boleh diceritakan juga, mungkin ada beberapa temannya yang gejala yang mungkin ditampakkan gitu sebelum mengetahui bahwasannya oh ternyata teman saya ini terjangkit COVID gitu. Pada saat itu tidak ada, Mbak. Semua keadaannya sehat-sehat semua, baik-baik semua. Bahkan hampir semua meskipun di atas saat itu badai ya, suhu udara sekitar 5 derajat, tapi alhamdulillah teman-teman kondisinya cukup baik semua. Gitu. Baru kita semua merasakan itu setelah beberapa hari di rumah dan akhirnya kita periksakan ya itu ya ada beberapa orang yang akhirnya positif ya, mereka ada yang memang cukup di isoman di rumah dan ada mungkin 3 orang lah yang akhirnya harus rawat inap di rumah sakit. Termasuk dari temannya Mas Agus yang awalnya sudah bergejala itu tadi, yang dirawat di rumah sakit. Betul, tapi beliaunya hanya isoman, ternyata istrinya yang duluan untuk masuk rumah sakit gitu. Oh gitu. Nah, untuk melihat ini ya Mas Agus ya, saat Mas Agus, Mas Joko, Mbak. Oh iya maaf, Mas Joko. Iya, mohon maaf Mas Joko. Saat Mas Joko prosesi isoman di rumah sakit ini, adakah gejala yang Mas Agus itu Mas Joko rasakan gitu? Ini Mbak, kebetulan saya merasa saya itu bukan seorang perokok, saya juga tidak pernah mempunyai riwayat sesak, tetapi gejala yang saya rasakan saat itu memang sesak, Mbak, sehingga memang dari hasil foto torak saya dinyatakan oleh dokter bahwa adanya pneumonia di dalam paru-paru saya. Itulah yang saya harus berjuang, saya harus semangat bagaimana saya bisa melewati masa-masa kritis itu, karena saya melihat sendiri hasil foto toraknya memang hampir bagian bawah paru-paru saya memang sudah betul-betul putih. Jadi itu yang dokter menjelaskan bahwa saat itu saturasi oksigen saya pun di bawah 90 gitu. Jadi membutuhkan waktu, membutuhkan semangat, saya harus bagaimana oksigen saya sudah di atas 95 paling tidak, dan kondisi fisik saya bagus, baru saya bisa diperbolehkan meninggalkan rumah sakit, Mbak. Nah, pas saat Mas Joko ini ada di rumah sakit, kira-kira pengobatan apa saja yang sudah dilakukan nih Mas Joko? Waduh, cukup banyak sekali, Mbak. Jadi saya ingat betul itu, selain infus ya. Konsumsi obat-obat jamu alternatif gitu, apakah juga dikonsumsi juga oleh Mas Joko? Kebetulan saat di rumah sakit saya tidak minum karena saya full mengikuti apa yang telah diberikan dari rumah sakit. Jadi terapi-terapi obat, vitamin itu saya ngikutin apa yang disediakan dari rumah sakit, Mbak. Terapi apa aja itu Mas Joko? Saya lihat yang diberikan tentunya ada antivirus ya. Kalau vaksin, kalau infus itu tentunya infus untuk penambahan zat-zat energi yang dimasukkan dalam tubuh. Kalau obat-obatnya antivirus, selain antivirus saya lihat juga ada pembekuan darah, itu yang disuntikkan lewat perut. Juga ada antibiotik karena untuk pneumonia-nya, gitu Mbak. Tapi meskipun begitu konsumsi banyak obat, tapi Mas Joko ini saat ini yang saya lihat ini masih sehat, seger buger gitu ya. Alhamdulillah, dan pasca COVID kemarin sudah 2 kali naik gunung, naik gunung, itu alhamdulillah tidak ada keluhan, karena memang awal-awal kemarin setelah dari rumah sakit saya butuh latihan yang cukup panjang juga, karena terutama masalah sesak, Mbak. Jadi kadang saya kalau sebelumnya sakit mungkin jalan 5 kilo, lari 5 kilo itu nggak ada masalah. Setelah sakit beberapa bulan, kadang jalan atau lari 1 kilo aja sudah
ngos-ngosan. Itu yang harus sampai saat ini harus saya betul-betul berlatih khususnya untuk pernapasan, Pak. Iya, meskipun Mas Joko ini memiliki hobi pendaki gunung, tapi tidak mematahkan semangatnya ya untuk tetap ya untuk berolahraga, apalagi mendaki gunung ataupun lari gitu ya Mas Joko ya, untuk tetap menjaga herd immunity. Nah, kalau boleh tahu Mas Joko ini udah vaksin belum Mas Joko? Alhamdulillah kemarin setelah saya mengikuti screening untuk donor plasma dan 2 kali di PMI Sidoarjo, Mbak. Itu hasil tes antibodi saya kebetulan cukup bagus, 250 awalnya, sehingga saya disarankan untuk donor plasma dulu. Akhirnya kemarin setelah donor kedua, saya lihat kondisi antibodi saya sudah di bawah 200, meskipun sebetulnya masih bisa donor, tapi karena ada kesempatan vaksin Moderna kemarin, akhirnya saya vaksin dulu, Mbak. Jadi vaksin pertama Moderna. Oh iya. Saat vaksin Moderna apa juga dirasakan gejala atau bagaimana Mas Agus? Karena mengingat Mas Agus ini kan penyintas nih, habis dirawat inap selama 16 hari. Terus dengan vaksin Moderna yang katanya ini sangat keras sekali, apakah berpengaruh juga nih di badannya Mas Joko gitu? Betul Mbak. Ya, semua mungkin kembali ke kondisi fisik dan kesehatan masing-masing yang divaksin, Mbak ya. Karena saya lihat kebetulan saya berbarengan sama istri dan anak saya, tapi anak saya tidak mengalami keluhan apapun. Istri saya di hari kedua hanya infonya gerges saja, tetapi saya di hari kedua itu memang mengalami perasaan yang seperti waktu kritis gitu. Jadi tulang-tulang pada lemes semua, terus suhu tubuh juga naik, ya juga makan juga kurang enak. Tapi akhirnya saya paksakan untuk tetap makan, banyak minum air putih, juga tetap olahraga ringan. Ya itu alhamdulillah di hari ketiga sudah mulai hilang, Mbak, keluhan-keluhan tadi. Jadi hari kedua aja yang saya mengalami cukup gerges dan demamnya itu ada ya. Oke, jadi setelah vaksin gejalanya itu tetap ada, cuman dilawannya itu dengan cara pengobatan sendiri ya, dari diri sendiri. Betul. Nah, Mas Joko, kalau boleh tahu nih, untuk apa ini perhatian dari keluarga sendiri, apakah ada ketakutan atau bagaimana saat Mas Joko dirawat selama 16 hari? Atau dari keluarga mungkin ada juga yang terpapar juga, atau bagaimana nih Mas Joko? Ya alhamdulillah sekali, Mbak. Saat saya terpapar, keluarga saya negatif semua, tapi saya ragu dengan salah satu anak saya, Helmi, itu memang sebelum saya sakit kan sering berbarengan saya, kadang karena kuliahnya online kadang ikut saya untuk sebagai driver saya, tapi ya alhamdulillah memang dia tidak ada gejala dan negatif, Mbak, gitu. Jadi keluarga alhamdulillah aman gitu ya Mas Joko ya? Tidak ya, ada kekhawatiran. Nah, dari segi tetangga-tetangga sendiri mengetahui bahwasannya Mas Joko ini terjangkit COVID, apakah ada ketakutan tersendiri atau malah justru dibantu? Ya, jadi alhamdulillah, Mbak, saya setelah masuk rumah sakit, saya infokan ke Pak RT bahwa kondisi saya di rumah sakit dengan kondisi positif COVID, tetapi sudah menjadi tradisi di kampung kami, Mbak. Jadi setiap ada warga yang positif COVID, kita semua memang harus melakukan isolasi, dan bagi tetangga-tetangga melakukan secara bergiliran dari hari pertama sampai hari ke-14 untuk saling bergantian untuk kirim makanan, Mbak, gitu. Jadi ya meskipun saat itu istri dan anak-anak sehat semua, tapi alhamdulillah perhatian dari tetangga, dari ya meskipun teman-teman jauh itu setelah tahu saya lagi sakit, mereka pada ke rumah, tetapi meskipun tidak masuk, setidaknya memberikan semangat, memberikan motivasi bagaimana saya dan keluarga saya tetap sabar dan semangat untuk tetap sehat kembali, Mbak.
Iya, menurut Mas juga nih ya, pendapatnya mengenai COVID ini, bagaimana sih? Jadi ini Mbak, seperti yang awal saya ceritakan tadi, ada beberapa orang bahkan mungkin sampai sekarang kalau belum mengalami sendiri itu merasa bahwa nggak percaya mungkin ya COVID itu ada. Tapi saya yakinkan bahwa memang betul bahwa COVID itu ada. Kenapa saya bilang ada orang yang nggak percaya? Buktinya kadang saya merasa gemes sekali melihat di jalanan orang yang nggak pakai masker, orang yang tidak protokol kesehatan. Itu seakan-akan kan mereka itu menyepelekan gitu. Padahal ya karena saya pernah mengalami sebagai pasien COVID, itu kadang ya gemes juga. Kadang kalau saya ada masker lebih ya memang orang nggak mau pakai masker, kita bagi masker gitu. Tapi intinya kembali ke diri kita, kalau memang kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah kita akan terhindar dari COVID, Mbak. Oke, mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan untuk keluarga ataupun teman-teman ataupun sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini sedang mendengarkan. Yang pasti pesan saya tetap, namanya penyakit kan ada yang membuat ya. Tentunya kita harus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari COVID. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar dalam artian ikhtiar kita tetap memakai masker, ya selalu cuci tangan dan jaga jarak. Selain itu juga menghindari kerumunan kalau memang nggak penting banget keluar rumah, dan olahraga secara teratur sesuai dengan kemampuan fisik kita. Terus berjemur itu cukup bagus Mbak, cukup kami rasakan bahwa vitamin D yang alami itu sebetulnya yang diproduksi oleh tubuh kita dari berjemur. Yang kemudian nutrisi makanan, ya nutrisi makanan itu buah, sayur dan buah-buahan, tentunya yang wortel, apel, ya, itu cukup bagus saya kira. Dan hindari stres. Stres itu sangat menurunkan imun tubuh kita. Selalulah kita bahagia apapun keadaannya, berusaha bahagia. Yang terakhir adalah istirahat cukup. Saya kira itu Mbak, menurut saya bagaimana kita bisa terhindar dari imun kita yang menurun sehingga virus akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Iya, nah ada nggak sih kesan-kesan ya selama proses karantina ini yang menurut Mas Joko sendiri tuh berkesan sekali gitu? Kesan yang saya terima Mbak, tentunya hikmah dalam artian Masya Allah, saya merasakan di saat masa kritis, di saat dokter menyatakan bahwa paru-paru saya cukup berat dan harus pneumonia dan harus ditangani dengan serius. Ya waktu itu ya hal yang tumbuh dari pikiran saya, ya yang bisa menyelamatkan saya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kita mau tidak mau yang membuat meyakinkan saya, yang hikmah yang saya dapat, saya berusaha untuk bagaimana saya lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Mbak, ya yang betul-betul kesan yang bisa saya dapatkan di saat saya diberikan ujian sakit seperti itu dan melalui masa kritis sehingga diberikan kesempatan untuk sehat kembali Mbak Mega. Iya, Masya Allah sekali ya, ceritanya ini sangat menginspirasi ya. Apalagi bagi sahabat ini yang saat ini mungkin lagi menjalankan isoman. Nah, ini Mas Joko aja bisa bangkit ya, udah bisa dilawan gitu ya yang namanya COVID yang sudah dideritanya. Tapi tidak hanya itu aja, Mas Joko juga langsung aja nih melaksanakan hobinya seperti mendaki, lari, olahraga, makan konsumsi buah, sayur dan juga untuk membentuk herd immunity-nya gitu ya. Dan juga selalu merangkul keluarganya itu tadi ya. Nah, Mas Joko, terima kasih banyak lo sudah menyempatkan waktunya berkesempatan hadir dan juga sharing dengan sahabat Suara Sidoarjo mengenai cerita-cerita inspiratifnya selama proses menjalani karantina COVID-19 ini. Mungkin ada yang mau sedikit disampaikan atau salam kepada teman-teman atau bagaimana? Boleh Mas Joko. Terima kasih Mbak Mega. Yang pasti salam sehat selalu, tetap jaga protokol kesehatan ya. Olahraga, hindari stres, dan seperti yang saya sampaikan tadi,
Untuk Mbak Mega, selamat bertugas. Dan untuk pendengar setia Suara Sidoarjo, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Joko Purwo Susanto selaku WKOKK Kadin Malang, selaku penyitas dan juga pejuang COVID-19 yang sudah memberikan cerita inspiratifnya. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung ataupun ingin juga sharing kepada sahabat Suara Sidoarjo, tentunya sahabat juga bisa langsung aja daftarkan diri Anda melalui media sosial kami, ada Suara_Sidoarjo ataupun Twitter kami di Suara_Sidoarjo, di LPPL Radio Suara Sidoarjo untuk Facebook kami. Dan bagi sahabat yang ingin menyaksikan siaran radio Sahabat Isoman yang hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4:30 hingga 4:30, dan juga bisa disaksikan siaran ulangnya di channel YouTube kami, ada Suara Sidoarjo Channel. Saya Mega Laksana, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.